Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas manajemen 23 ekstensi. Di sini kami akan mempraktekkan proses FGD, Forum Group Discussion. Di sini kelompok kami akan membahas tentang peluang dan tantangan pengembangan ekonomi digital di Lampung. Adapun kita di sini terdiri dari 5 mahasiswa, kebetulan yang satu lagi izin sakit. Sebelum melanjut ke forum discussion selanjutnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri di sini Dadan Firmansyah dengan nomor NPM 234-11076 sebagai moderator. Saya Yanti Sabitri dengan NPM 234111008 sebagai notulis. Saya Alicia Tulaini dengan NPM 234111074 sebagai anggota. Saya Dika Sabtu Lubis dengan nomor NPM 234111097 sebagai anggota. Pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan satu kasus yang harus kita diskusikan, yang mana di sini terdapat kasus peluang dan tantangan pengembangan ekonomi digital di Lampung. Maka dari itu di sini saya akan membacakan sedikit tentang yang akan kita bahas, dan saya berharap rekan-rekan semua bisa memberikan tanggapan atau opini terkait materi yang akan saya sampaikan ini untuk mendapatkan sebuah kesepakatan atau kesimpulan yang baik, sehingga forum diskusi pada kesempatan malam hari ini mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum lanjut, mungkin di sini saya akan membacakan sedikit singkat permasalahan yang akan kita bahas. Peluang dan tantangan pengembangan ekonomi digital di Lampung. Transformasi ekonomi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital merupakan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui penerapan revolusi industri 4.0, pengembangan sektor keuangan melalui teknologi finansial, dan memperluas perdagangan berbasis digital. Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan, masyarakat didorong untuk menggunakan transaksi e-money agar terjadi sistem transaksi pembayaran tanpa uang kertas atau cashless payment. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung juga menggiatkan peningkatan transformasi digital melalui program Smart Village, yang merupakan perwujudan dari visi dan misi gubernur dan wakil gubernur untuk Lampung Berjaya. Program ini merupakan sebuah terobosan baru dalam era keterbukaan data yang dapat diakses publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan hadirnya program Smart Village, pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan produktivitas usaha-usaha kreatif di pedesaan, meningkatkan nilai tambah, membuka jaringan pemasaran global bagi UMKM serta bagi pemerintah desa, dapat memberikan pelayanan instan yang optimal bagi warga berbasiskan pelayanan digital. Selain itu, pemerintah dapat memilih alternatif kebijakan terbaik yang didasari analisa big data yang terintegrasi antara kabupaten kota dengan provinsi. Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana transformasi teknologi dapat menjangkau ranah ke publik dan turut mengikut sertakan masyarakat sebagai pihak yang secara aktif dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, inovasi teknologi yang berkembang cukup pesat pada berbagai aspek mulai dari kebijakan publik hingga ekonomi juga turut mendukung Bank Indonesia dalam melakukan inovasi. Salah satunya mengenai sistem pembayaran, yaitu QRIS, QR Kode Indonesia Standar, yang merupakan sebuah kemudahan dalam bertransaksi dengan memindai barcode pada merchant terdaftar untuk melakukan pembayaran secara mudah dan cepat. Tantangan berikutnya adalah kecepatan atau bandwidth internet rata-rata di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Tantangan lain adalah literasi digital masyarakat yang cenderung masih rendah, sehingga pemanfaatan teknologi masih sebatas sosial media atau hiburan saja. Masyarakat perlu diedukasi tentang pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan peralatan digital, terutama smartphone
untuk membantu mereka menganalisa pasar, memasarkan hasil produksi serta memanfaatkan data sebagai rencana pengembangan bisnisnya. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit uraian mengenai permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk lebih jelasnya saya telah share ke handphone saudara sekalian semua. Di sini saya memberikan kebebasan berpendapat bagi rekan-rekan semua. Saya berharap teman-teman semua bisa memberikan pendapat yang sesuai, yang baik, sehingga acara atau diskusi pada malam hari ini memberikan report yang positif. Bagi yang ingin berpendapat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memberikan pendapat. Dalam kasus pengembangan ekonomi digital di Provinsi Lampung, terlihat adanya upaya yang signifikan dari pemerintah setempat untuk memajukan sektor ekonomi melalui penerapan teknologi digital. Program Smart Village dan inisiatif lainnya menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui teknologi. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi seperti kurangnya infrastruktur telekomunikasi yang merata, rendahnya tingkat literasi digital, dan kecepatan internet yang masih rendah, menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Solusi untuk tantangan ini meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi, program pelatihan literasi digital bagi masyarakat, serta peningkatan kecepatan internet secara keseluruhan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah setempat untuk mendorong inovasi teknologi dan memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital. Dengan demikian, Provinsi Lampung dapat mengoptimalkan potensi ekonominya dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Terima kasih. Itu merupakan pendapat saya. Terima kasih Saudara Dika atas pendapat. Saya terima dengan baik. Dengan begitu, terima kasih pendapatnya, pendapat yang terbaik menghasilkan output yang terbaik juga. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bagi rekan-rekan atau Saudara Olis akan menyampaikan pendapat. Persilakan. Baik, sekarang saya akan memberikan pendapat. Pengembangan ekonomi digital di Lampung memiliki peluang yang sangat besar, terutama dengan program Smart Village yang membangun jaringan pemasaran global bagi UMKM dan memberikan pelayanan instan yang optimal bagi warga. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas usaha-usaha kreatif di pedesaan, membuka jaringan pemasaran global bagi UMKM, dan memberikan pelayanan instan yang optimal bagi warga. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti akses jaringan yang masih terbatas, kecepatan internet yang rendah, dan literasi digital yang masih rendah. Pemerintah harus mengembangkan infrastruktur digital yang memadai, meningkatkan kecepatan internet, dan mendorong pendidikan literasi digital untuk masyarakat. Infrastruktur digital yang memadai seperti jaringan telekomunikasi yang stabil akan mempermudah akses ke informasi dan teknologi. Meningkatkan kecepatan internet akan mempermudah berbagai aktivitas online seperti bertransaksi, berkomunikasi, dan berpengembangan bisnis. Pendidikan literasi digital akan membantu masyarakat menggunakan peralatan digital seperti smartphone untuk membantu mereka menganalisa pasar, memasarkan hasil produksi, dan memanfaatkan data sebagai rencana pengembangan bisnis. Selain itu, perlu adanya regulasi yang tepat untuk mengatur pengembangan ekonomi digital dan mencegah risiko keamanan siber. Regulasi yang tepat akan mengatur pengembangan ekonomi digital secara berkelanjutan dan memastikan bahwa pengembangan ekonomi digital tidak akan menimbulkan risiko keamanan siber. Mencegah risiko keamanan siber akan membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat
terhadap pengembangan ekonomi digital dan memastikan bahwa penggunaan teknologi digital adalah aman dan terlindungi. Dalam pengembangan ekonomi digital di Lampung perlu adanya kerjasama antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat. Pemerintah harus membangun infrastruktur digital yang memadai, meningkatkan kecepatan internet, dan mendorong pendidikan literasi digital untuk masyarakat. UMKM harus memahami keuntungan dari pengembangan ekonomi digital dan memahami bagaimana menggunakan teknologi digital untuk membangun bisnisnya. Masyarakat harus memahami bagaimana menggunakan peralatan digital untuk membantu mereka menganalisa pasar, memasarkan hasil produksi, dan memanfaatkan data sebagai rencana pengembangan bisnisnya. Oke, baik. Terima kasih Saudari Olis, pendapatnya sangat bagus ya. Untuk Saudari Olis dan Saudara Dukan, terima kasih telah memberikan pendapat. Pendapatnya akan kami terima, yang mana dalam kesempatan yang baik ini Saudari Notulen atau Saudari Yanti akan menyampaikan kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari opini Saudara Dika dan Saudari Olis. Secara keseluruhan, pengembangan ekonomi digital di Provinsi Lampung menunjukkan potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program Smart Village dan berbagai inisiatif lainnya, pemerintah setempat telah menetapkan fondasi yang kuat untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Meskipun demikian, tantangan seperti ketimpangan infrastruktur telekomunikasi, rendahnya tingkat literasi digital, dan kecepatan internet yang rendah perlu diatasi agar potensi ekonomi digital Lampung dapat diwujudkan sepenuhnya. Diperlukan upaya kolaboratif yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang strategis dan tepat, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi digital yang maju di Indonesia. Dengan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan literasi digital, dan mempercepat konektivitas internet, Lampung dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menjadi kendala serius dalam mengoptimalkan manfaat teknologi digital. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi, masih ada tantangan dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Perlu adanya program pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat Lampung. Selain infrastruktur dan literasi, masalah kecepatan internet yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam perkembangan ekonomi digital. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand, Indonesia masih tertinggal dalam kecepatan internet rata-rata. Hal ini membatasi kemampuan pelaku usaha lokal untuk mengembangkan aplikasi dan layanan digital yang memerlukan konektivitas internet yang cepat dan mudah. Meskipun demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, meningkatkan literasi digital dan memperbaiki kecepatan internet. Dengan langkah-langkah strategis dan investasi yang tepat, Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi digital yang berkembang di Indonesia, serta memainkan peran yang lebih besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi digital di Provinsi Lampung mewakili langkah maju
yang signifikan dalam menyongsong era teknologi modern. Dengan transformasi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital sebagai arah kebijakan, Lampung menempatkan dirinya sebagai pelaku utama dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0. Program Smart Village yang digiatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung menjadi simbol komitmen untuk menghadirkan perubahan nyata dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan yang seringkali terpinggirkan oleh perkembangan ekonomi. Sekian kesimpulan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih Saudari Yanti, Saudari Olis, Saudara Dika pada forum yang baik ini telah memberikan sedikit pendapat sehingga mungkin masalah yang kita hadapi bisa sedikit terselesaikan dengan adanya forum ini. Mudah-mudahan kedepannya forum yang akan kita laksanakan lebih baik lagi dari yang sekarang. Itu besar harapan saya selaku moderator. Saya selaku moderator juga meminta maaf jika dalam penyampaian kata dalam menjalani diskusi ini kurang tepat. Saya mohon maaf secara pribadi. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.